Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kuliah teori gelanggang. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai klasifikasi gelanggang, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang daerah integral. Adapun pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri sifat daerah integral ya. Apa itu daerah integral? Misalkan R adalah suatu gelanggang komutatif, gelanggang R disebut daerah integral jika tidak memuat pembagi nol. Anda sudah tahu apa itu pembagi nol di perkuliahan sebelumnya ya. Jika lupa silakan Anda tonton kembali video yang lalu ya. Jadi ketika kita membahas pembagi nol, kita sebenarnya sedang mengklasifikasi gelanggang berdasarkan ada tidaknya unsur yang menyebabkan perkaliannya menjadi nol. Kita waktu di pertemuan sebelumnya sudah membahas bahwa ada gelanggang yang perkalian kedua unsur tak nolnya adalah menghasilkan menghasilkan unsur nol ya. Seperti ketika kita mempelajari gelanggang matrik ya. Beda halnya dengan ketika kita mempelajari gelanggang bilangan bulat. Di gelanggang bilangan bulat semua unsur tak nolnya ketika dikalikan hasilnya tidak nol. Sementara di gelanggang matrik ada yang hasil perkaliannya nol ya. Nah, ketika kita mempelajari daerah integral, semua unsur tak nolnya ketika dikalikan hasilnya tidak menghasilkan nol ya. Hanya perkalian dengan nol yang menghasilkan nol. Itu adalah definisi dari daerah integral. Coba Anda perhatikan gelanggang bilangan bulat modulo 5, bilangan rasional, bilangan real. Ini semuanya adalah daerah integral. Lebih general lagi, ZP ya. Dan P-nya adalah prima. Katakanlah Z2, Z3, Z5, Z7 dan seterusnya. Ketika P-nya prima, maka ZP itu adalah daerah integral ya. Itu juga gelanggang bilangan rasional, gelanggang bilangan real juga daerah integral. Kenapa? Karena semua bilangan real tak nol dikalikan juga hasilnya tak nol. Gelanggang bilangan bulat juga semua anggota tak nolnya dikalikan hasilnya juga tak nol ya. Nah, sementara gelanggang bilangan bulat modulo 6 atau kita sebut Z6 ini bukan daerah integral. Kenapa? Karena ada unsur tak nolnya ketika dikalikan hasilnya nol. Contohnya adalah, nah Anda perhatikan ya, yang ini Z6, yang ini adalah Z5. Nah di Z6 Anda coba lihat 3 bar dengan 2 bar. Anda cari titik temunya. Nah yang ini ya, Anda kalikan 2 bar dengan 3 bar, ini menghasilkan 0 bar. Artinya 2 unsur tak nol ini kan tak nol, yang ini juga tak nol, tapi hasilnya adalah nol. Nah ini sebabnya Z6 bukan daerah integral, karena ada 2 unsur tak nol, namun ketika dikalikan hasilnya nol. Berbeda dengan Z5. Ketika kita lihat unsur tak nolnya, Anda kalikan, tidak ada, kita jumpai nol di sana, ya kan? Hasil perkaliannya ini unsurnya yang tak nol, lalu ini hasil kali tak nolnya. Di daerah yang Bapak lingkari ini kita tidak menjumpai angka nol. Nah, ini sebabnya Z5 adalah daerah integral, karena ketika dia tidak nol dikalikan juga tidak nol. Sementara di Z6
Meskipun dia tidak 0, tapi hasilnya malah 0. Ya. Ini satu, Anda bisa lihat yang lain yang tak 0 yang lain. Anda bisa menemukan yang ini nih. 3 dan 4 juga nih. Nah, 3 dan 4 ini juga 0 juga. Ini 3 dan 4 ya. Lalu ada lagi nih. Ini, yang ini diperoleh dari 2 dan 3. 2 dan 3. Ya, lebih dari 1 ya. Nah, itu ya yang menyebabkan kenapa Z5 adalah daerah integral sementara Z6 bukan daerah integral. Sekarang coba Anda perhatikan sifat berikut ini. Suatu gelanggang komutatif adalah daerah integral jika dan hanya jika memenuhi hukum pembatalan. Artinya ketika kita menemukan persamaan di dalam daerah integral, maka kita bisa menerapkan pencoretan ya di ruas kiri dan kanan pada persamaan tersebut ya. Tentu saja ketika kita punya persamaan dalam daerah integral, katakanlah tadi contoh daerah integral itu adalah bilangan bulat. Ketika kita punya persamaan bilangan bulat, ya kita bisa menerapkan hukum pembatalan. Tapi ketika kita punya persamaan matrik, kita tidak bisa menerapkan pencoretan ya atau hukum pembatalan. Kenapa? Karena matrik tadi bukan daerah integral. Begitu juga ketika kita punya persamaannya dalam gelanggang bilangan bulat modulo katakanlah 6, modulo 6, itu juga kita tidak bisa mencoretnya. Kenapa? Karena mereka bukan daerah integral. Contohnya ya, misalkan kita punya ini 5x plus 10 sama dengan 20. X-nya dalam bilangan bulat. Nah, ini kita bisa menerapkan hukum pembatalan. Kenapa? Karena persamaan ini dalam himpunan bilangan bulat, dalam struktur bilangan bulat, dan kita tahu bilangan bulat itu strukturnya adalah daerah integral. Gimana cara menggunakan hukum pembatalannya? Ya, kita di sini ini tidak lain adalah 5x plus 2 sama dengan ini 5 dikali 4 ya. Jadi kita bisa membatalkan 5, yang 5 ini kita batalkan sehingga persamaannya menjadi x plus 2 sama dengan 4 ya. Nah, ini bentuk akhir ini, bentuk yang sederhana ini kita peroleh karena berkat hukum pembatalan tadi. Namun ketika di sini kita rubah, x-nya bukan bilangan bulat tetapi x-nya adalah bilangan katakanlah Z20. Nah, kalau kita x-nya anggota Z20 ya tentu saja ini tidak berlaku. Ya, kenapa? Karena Z20 itu bukan daerah integral. Kita tahu bahwa unsur di Z20 itu tidak semua bilangan tak nolnya ketika dikalikan menghasilkan tak nol. Contohnya adalah 4 dan 5. 4 dan 5 itu sama-sama tak nol, tetapi ketika dikalikan hasilnya 0. Sehingga di Z20 itu memiliki pembagi 0. Sehingga ketika ini kita batalkan, ini persamaan ini tidak berlaku ya. Jadi tidak boleh kita terapkan hukum pembatalan di sini. Nah, coba kita ambil sederhananya ya. Tadi 5x ditambah 10 sama dengan 20. X-nya anggota Z20 ya. Nah, ini di Z20 itu 20 itu sama dengan 0. Di sini berarti 5x
ditambah 10 sama dengan 0. Berarti kita tidak bisa menerapkan hukum pembatalan di sini. Kenapa? Karena di sini 5x plus 2 sama dengan 0. Ya. Berarti di sini 5 tidak sama dengan 0. Supaya menjadi 0 bisa jadi yang ininya yang jelas yang X. Di sini kita tidak menggunakan pembatalan karena di sini tidak ada 5. Ini 0 kita bisa kalikan dengan berapapun ya. 0 itu bisa 0 bisa berupa 0 dikalikan dengan unsur manapun. Nah, di sini berarti yang 0-nya adalah X plus 2 sama dengan 0. Ini hasilnya. Nah, X plus 2 sama dengan 0 ini bukan dari hukum pembatalan, tapi dari penyederhanaan ini ke sini ya. Sementara yang tadi kita dapatkannya adalah X plus 2 sama dengan 4. Kalau di sini kita peroleh X plus 2 sama dengan 0, sementara di Z, bukan di Z20, kita peroleh apa tadi? X plus 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya berbeda ya. Berbeda antara tadi yang di X-nya di Z dengan X-nya di Z20. Seperti itu ya gambarannya. Nah, lalu bagaimana kita tahu kalau ini benar atau salah? Ya, kita buktikan. Karena kita di sini kita bukti ke kanannya ya. Kita ingin membuktikan ke kanan, artinya ketika kita punya daerah integral, maka kita tunjukkan bahwa hukum pembatalan itu berlaku. Ke kiri Anda coba sendiri ya. Ini Bapak yang ke kanannya. Ambil katakanlah A, B, C anggota daerah integral. Ya, gelanggang daerah integral dengan AB sama dengan AC ya. Maka kita punya apa? Yang akan kita tunjukkan adalah B sama dengan C ya. Nah, di sini maka kita punya AC. Karena di sini AB dan AC-nya adalah AB dan AC-nya adalah anggota daerah integral itu ya. Ini karena AB dan AC anggota daerah integral itu adalah grup, artinya berarti semuanya AB dan AC ini semuanya memiliki negatif. Berarti ada negatif AB dan negatif AC ya, anggota dari daerah integral itu, sehingga AB dan AC ketika dijumlahkan dengan negatifnya hasilnya adalah unsur 0. Sehingga di sini kita punya AB min AC sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita bisa distribusikan A, B min C, bisa menggunakan hukum distribusi, maksudnya menjadi seperti ini ya. A dikalikan dengan B dikurangi C sama dengan 0. Nah, di sini tadi ketika kita ngambil A, B, C anggota R, ABC-nya apa? Tidak boleh 0 ya. Ya, berarti di sini A-nya tidak boleh 0 ya. A-nya tidak boleh 0. Maka di sini kita peroleh apa? Peroleh B dikurangi C sama dengan 0. Nah, B dikurangi C sama dengan 0 artinya apa? Artinya berarti di sini B sama dengan C. Nah, dengan kata lain berarti ketika tadi kita ngambil AB
sama dengan AC mengakibatkan B sama dengan C. Ini artinya bahwa hukum pembatalan berlaku. Hukum pembatalan berlaku. Berikutnya, Anda perhatikan definisi berikut. Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan unsur A dan B dengan B-nya tidak 0, maka unsur B disebut membagi A atau A kelipatan dari B jika ada unsur C, sehingga A adalah hasil kali B dan C. Ketika B membagi A, kita tulis seperti ini, B garis A. Namun ketika B tidak membagi A, kita menulisnya adalah B garis, tapi ada silangnya nih, seperti itu tuh. Ya. Coba Anda perhatikan bilangan bulat 2, 5, dan 6. Jelas ya, 2 membagi 6. Kenapa? Karena ada 3, sehingga 6 itu bisa kita nyatakan sebagai hasil kali 2 dan 3. Namun 5 tidak membagi 6. Kenapa? Karena kita tidak bisa menemukan bilangan bulat yang ketika dikalikan dengan 5 itu hasilnya sama dengan 6. Makanya 5 tidak membagi 6. Ya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke sifat berikutnya. Misalkan R suatu gelanggang komutatif ya. Kita ambil 3 anggotanya, katakanlah A, B, dan C. Nah, ketika A tidak 0 dan A membagi B lalu A membagi C, maka A membagi hasil jumlah kelipatan kedua bilangan tersebut ya. Ini sifat pertamanya. Sifat keduanya adalah ketika A dan B-nya sama-sama tidak 0 dan A membagi B lalu B membagi C, maka A membagi C. Ini seperti sifat transitif ya. Nah, berikutnya misalkan R suatu gelanggang komutatif lalu ada unsur tak 0 di R, katakanlah A unsur tersebut. Unsur A ini kita sebut unit ya, kita sebut unit. Jika ada unsur lain, katakanlah B, yang hasil kalinya, sehingga hasil kalinya menghasilkan unsur kesatuan. Nah, perlu diperhatikan bahwa unsur B pada definisi itu tidak lain adalah kebalikan dari unsur A. Ya, jadi di sini B ini kebalikannya dari A. Contohnya di sini Anda perhatikan gelanggang bilangan bulat. Gelanggang bilangan bulat ini punya unit 1 dan negatif 1. Anda perhatikan, kenapa 1 unit? Kenapa? Karena ada unsur lain ya, unsur tak nol lain, sehingga ketika dikalikan adalah menghasilkan unsur kesatuan ya. Kalau 1 ya berarti 1 dia unit karena ada dirinya sendiri, sehingga hasil kalinya juga dirinya sendiri. Lalu negatif 1, kenapa negatif 1 itu unit? Karena ada dirinya sendiri juga. Negatif 1 dikalikan dengan negatif 1, ini kan hasilnya apa? Hasilnya 1 unsur kesatuan juga. Intinya ketika dikalikan menghasilkan unsur kesatuan, dia adalah unit ya. Yang kedua, gelanggang bilangan rasional, semua unsur tak nol adalah unit. Semua unsur tak nolnya adalah unit. Kalau kita punya anggota bilangan rasional, katakanlah A per B anggota dari I, ternyata ini A per B ini
ketika B-nya tidak sama dengan 0 dan A-nya juga tidak sama dengan 0, ya, tidak sama dengan 0, A per B ini adalah unit. Kenapa? Karena kita punya B per A. Kalau kita punya A per B, kita punya B per A, sehingga B per A dikalikan dengan A per B, hasilnya 1. Ya. Sebab kenapa A per B ini unit? Karena ada B per A, sehingga hasil kalinya 1. Lalu berikutnya adalah gelanggang bilangan real. Semua bilangan real juga unit unsur tak nolnya. Kenapa? Karena setiap kita ambil bilangan real, maka ada bilangan real tak nol lain, ya, yang menyebabkan dia adalah unsur kesatuan. Nah, lalu matrik. Nah, kita ambil matrik 2x2. Semua matrik tak singular. Matrik tak singular itu adalah matrik yang determinannya tidak 0, ya. Nah, sekarang untuk bilangan bulat Gauss, ini ada 4, 1, negatif 1, I, dan negatif I. Nah, kalau 1 itu ya jelas 1 kali 1. Kalau negatif 1, ada negatif 1. Kalau I pasangannya apa? I dikalikan dengan I apa? I kuadrat. I kuadrat itu apa? I kuadrat itu negatif 1. Berarti I dioperasikan dengan negatif I. I dengan negatif I hasilnya apa? Negatif I kuadrat. I kuadrat itu kan I kan akar I sendiri sama dengan akar min 1. Berarti kalau I kuadrat, ya berarti I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Nah, kalau negatif I kuadrat berarti sama dengan negatif I kuadrat berarti sama dengan 1. Jadi I adalah unit karena ada negatif I, sehingga hasil kalinya adalah 1. Seperti itu. Berikutnya, misalkan R suatu gelanggang komutatif, dua buah unsur tak nol, katakanlah A dan B, disebut sekawan jika saling bagi. Artinya A membagi B, juga sebaliknya B membagi A. Apa contohnya? Sekawan. Yang jelas setiap unsur itu adalah bersekawan dengan dirinya sendiri. Katakanlah bilangan bulat 2 ya berkawan dengan dirinya sendiri. Lalu contoh lainnya apa? Bisa berkawan dengan yang lain. Kalau di bilangan real tuh, kalau di bilangan real ya berarti semua pecahan itu berkawan dengan pecahan yang lain, ya, karena dia bisa saling bagi. Karena setiap kita ambil bilangan, pasti bilang itu bisa habis dibagi, ya. Jadi saling membagi kalau di bilangan real. Contohnya di sini adalah 2 dan negatif 2. Ini kalau kita ambil di bilangan bulat, ya, 2 dan negatif 2. 2 jelas membagi negatif 2. Begitu juga negatif 2 membagi 2. Sekawan. Jadi bilangan dengan negatifnya itu adalah sekawan. Berikutnya, karakteristik dari integral adalah 0 atau prima. Nah, ini buktinya. Misalkan R daerah integral dan suatu bilangan bulat positif N adalah karakteristik R. Untuk membuktikan sifat ini, kita tinggal menunjukkan bahwa N adalah prima dengan menggunakan kontradiksi, ya. Dengan kontradiksi berarti pertama kita andaikan dulu. Andaikan N-nya tidak prima. Nah, maka ada R dari 1 sampai N dan S dari 1 sampai N, sehingga N adalah hasil kali R dan S. Karena N karakteristik dari R, maka kita punya N kali 1R adalah
0R. Lalu karena N-nya itu adalah hasil kali R dan S, kita punya persamaan seperti ini. Sehingga kita turunkan, kita menjadi punya R dikali 1 dan S kali 1 sama dengan 0. Nah, ini artinya kita akan punya R kali 1 sama dengan 0 atau S kali 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena R-nya daerah integral. Ya, salah satunya atau keduanya. Dua kemungkinan tersebut menimbulkan kontradiksi. Ya, ini akan kontradiksi. Dengan N adalah karakteristik dari R. Artinya N itu bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi N kali 1 sama dengan 0. Ya, karena kalau misalkan di sini kan R juga adalah R adalah memenuhi sifat itu, ya kan? Kita lihat di sebelumnya definisinya. Di sini R harus lebih kecil dari N dan S lebih kecil dari N. Ya. N dan S sama-sama lebih kecil daripada N. Artinya bahwa si R atau si S ini adalah nilai karakteristik, dan ini kontradiksi dengan N adalah nilai karakteristik. Sehingga pengandaian kita salah. Artinya bahwa si N haruslah bilangan prima. Nah, itu ya sifat yang terakhir. Jadi daerah integral itu memenuhi hukum pembatalan, dan daerah integral memiliki karakteristik 0 atau prima. Nah, ini ada beberapa latihan yang harus Anda kerjakan agar penguasaan Anda terhadap topik daerah integral ini teruji ya. Ini sebelum Anda mengerjakan, pastikan terlebih dahulu ya semua materi sudah dipahami. Setelah itu baru Anda coba mengerjakan soal. Nah, sambil mengerjakan soal diperhatikan kembali video-video yang terkait dengan soal tersebut. Nah, sampai soal itu dapat terpecahkan. Ketika soal tidak terpecahkan dan Anda sudah mengulang-ulang video itu, Anda boleh mengutarakan pernyataan Anda ya pada kolom komentar. Apa yang menjadi kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang Bapak berikan tadi. Nah, jika itu sudah terjawab, tandanya berarti Anda sudah menguasai video ini. Dan jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, share, dan komen ya. Nah, share ke teman lainnya ya. Jangan lupa untuk menekan tombol lonceng ya, agar Anda mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru atau balasan Bapak atas pertanyaan Anda yang tadi itu. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat belajar dan selamat mencoba. Semoga Anda dapat memahami sepenuhnya materi ini, materi mengenai daerah integral. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.